Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Halo anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Pak Agus di sini dalam rangka menyampaikan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 2. Hari ini Bapak akan menyampaikan tentang surah Al-Asr, pelajaran yang ke-9. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang diberikannya kepada kita. Semoga tercurah kepada kita semua dan pada keluarga kita selalu diberikannya keselamatan, kesehatan, kesempatan, dan insya Allah kita semua bisa beribadah dengan sebanyak mungkin di dunia ini dan bermanfaat bagi manusia yang berada di sekitar kita, khususnya dalam hal yang baik-baik. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara masalah surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini adalah surah yang ke-103. Surah Al-Asr adalah surah yang ke-103 yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana biasa, kita telah mengetahui bahwasanya surah di dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Dan surah Al-Asr merupakan surah ke-103. Surah Al-Asr digolongkan dalam surah Makkiyah. Surah Makkiyah jumlah ayatnya ada 3 ayat. Sama dengan surah An-Nasr dan surah Al-Kautsar. Kaum muslimin wal muslimat, anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, harapannya kepada anak-anakku sekalian, ketika kita sudah mempelajari surah Al-Asr ini, anak-anakku bisa membaca surah Al-Asr dengan baik dan membaca surah Al-Asr dengan menggunakan tajwid yang bagus. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Asr jumlahnya terdiri dari 3 ayat. Adapun bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Anak-anakku sekalian yang cintai Allah Subhanahu wa taala, ada surah Al-Asr. Ayat pertama terjemahannya adalah Allah bersumpah demi masa. Wal 'asr, demi masa kata Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu telah berada di dalam kerugian.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali 4 golongan manusia yang dikatakan Allah tidak dalam kerugian. Siapakah mereka? Yang pertama, manusia yang dikatakan tidak berada dalam kerugian yaitu adalah orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu. Pengertian iman menurut bahasa, iman itu berasal dari kata amana, yang artinya percaya atau yakin. Sementara rukun iman, sebagaimana kita ketahui bersama, rukun iman itu ada 6. Amantu billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, beserta kitab-kitabnya, wa rusulihi, beserta utusannya, Rasul dan Nabi Allah. Kemudian beriman kepada hari kiamat, wal yaumil akhir, hari akhir yaitu hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikatakan dalam surah Al-Asr, Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, dalam keadaan kerugian, kecuali manusia yang beriman. Insyaallah ketika kita berada di dalam hidup dan kehidupan kita, saat menjalani hidup dan kehidupan kita, tidak lain dan tidak bukan, apabila kita ingin mendapatkan suatu keuntungan yang luar biasa, yang pertama yang harus kita bawa yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti jadi orang yang beriman, orang yang percaya dan yakin bahwa adanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seizin Allah, apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Tanpa seizin Allah, apapun yang kita buat, insya Allah kita akan menemukan berbagai macam kegagalan. Oleh sebab itu, supaya kita mendapatkan keuntungan yang banyak, maka kita mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dalam surah Al-Asr, orang yang tidak dalam keadaan kerugian itu salah satunya orang yang beriman. Kemudian yang kedua, manusia yang dikatakan tidak dalam kerugian yaitu manusia yang selalu beramal saleh. Dalam Al-Quran, pada surah yang lain, Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian apabila kita ingin mendapatkan suatu keuntungan, yang ketiga, kita mesti watawasau bil haqq, nasihat-nasihati di dalam kebenaran, dan watawasau bis sabr, nasihat-nasihati di dalam kesabaran. Untuk nasihat-nasihati di dalam kebenaran, kita mesti banyak-banyak berbuat sesuatu yang lebih baik. Misal contoh, apabila kita melihat saudara kita tidak di jalan yang semestinya, mestinya kita selalu membantu, mengingatkan, membantu saudara kita agar kembali ke jalan yang semestinya, kembali ke jalan kebaikan. Kalau ada saudara kita yang salah, mari sama-sama kita saling mengingatkan. Kemudian yang terakhir,
supaya kita selalu dapat keuntungan yang luar biasa di dalam kehidupan ini, kita mesti menasehati di dalam kesabaran. Mungkin banyak saudara kita atau kita sendiri yang mendapatkan musibah misalnya. Atau lebih jelasnya lagi, kalau seandainya ada teman kita, saudara kita yang mendapatkan musibah, maka kita sama-sama mengingatkan bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila 4 poin ini kita laksanakan, yang pertama, kita hidup di dalam kehidupan ini dengan membawa keimanan, kemudian selalu beramal soleh, kemudian selalu nasihat-menasihati di dalam kebenaran dan nasihat-menasihati di dalam kesabaran, maka insya Allah kita adalah manusia yang tidak dikatakan pada ayat yang kedua tadi bahwa manusia itu dalam keadaan kerugian. Maka kalau 4 ini kita lakukan, insya Allah kita tidak tergolong manusia yang berada dalam kerugian. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah bahwa kita sebagai anak muslim harus melakukan sesuatu yang berguna, harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita ataupun diri orang lain. Kemudian anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, mari kita bersama-sama niatkan dalam hati kita, setiap apa yang kita lakukan, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita menjadi manusia yang berada dalam kerugian. Mestinya kita menjadi manusia yang selalu beriman kepada Allah, kemudian selalu beramal soleh, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam musibah atau kesabaran. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan untuk materi kita pada pelajaran yang ke-9 ini. Terima kasih. Adapun tugas untuk anak-anak, tugasnya yaitu menulis surah Al-Asr dengan terjemahannya beserta kandungan yang ada di dalamnya. Adapun materinya ini terdapat di buku paket kita, buku paket kelas 2B yang telah mungkin sebagian anak-anak pegang dan bisa membacanya di rumah masing-masing. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.